Nah, ini Kakak bilang kemarin, ini slide-nya Dr. Zulham, ya. Jadi slide Dr. Zulham ini adalah slide yang diajarkan beliau juga sama kami di semester 1 di S2 Biomedik. Jadi waktu Kakak pertama kali lihat, wah, ini kayaknya Kakak kenal nih sama slide-nya, gitu ya kan. Nah, kemudian pas Kakak lihat lagi, bener, memang bener nih slide-nya, plek ketiplek ya, Dek ya. Jadi mungkin bagi kalian yang sama sekali belum terpapar dengan materi yang seperti ini, ataupun waktu SMA pernah, tapi kurang dalam, mungkin hanya permukaannya aja, ini menurut Kakak memang agak sedikit susah ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti kita coba pahami bersama. Oke. Nah, jadi materi yang pertama kita itu tentang basic concept of cell. Ya, jadi konsep dasar dari sel. Kita mulai dari sel. Jadi sel itu apa sih, Kak? Ya kan kita cerita, oh sel mata, sel saraf, sel jantung. Tapi kita sendiri aja nggak tahu sel itu apa. Ya, jadi sel itu kata kuncinya adalah unit fungsional hidup dalam semua organisme. Oke? Jadi organisme itu apa, Kak? Organisme itu ya kita, manusia, hewan, tumbuhan. Oke? Jadi organisme itu tersusun dari sel gitu. Oke, Dek. Jadi unit terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel, ya. Nah, kalau satu sel disebutnya uniseluler. Jadi kalau satu itu uni. Contohnya apa, Kak, yang uniseluler, yang cuma satu dia, itu kayak bakteri atau alga. Itu kalau satu. Kalau lebih dari satu, Kak, misalnya jumlah selnya banyak ribuan, kayak manusia atau hewan gitu ya, disebut dengan multiseluler. Ya, multiple, banyak. Oke? Itu seperti hewan, manusia, itu multiseluler. Oke, Dek? Jelas ya? Jadi, kita terbentuk dari sejumlah besar sel. Ya, itulah kita. Kemudian, ada dua bentuk sel. Ini nanti kalian akan harus pahami ya. Kenapa? Karena di SGD kalian, di minggu depan, ya hari Senin, itu kalian akan bahas tentang eukariotik sama prokariotik. Jadi nanti ini kakak share ke kalian PDF-nya, mohon dibaca, kalau bisa langsung dihafal. Oke, sehingga nanti kalian waktu SGD kan bisa menjelaskan mana yang eukariotik, mana yang prokariotik. Oke, kita bahas ya. Jadi eukariotik itu apa, Kak? Kalau eukariotik itu dia punya inti sel atau disebut dengan nukleus. Di mana nukleusnya ini berada di dalam nuclear envelope. Apa tuh, Kak, nuclear envelope? Jadi nuclear envelope itu kayak selubung. Jadi dia itu nggak telanjang gitu bahasanya ya. Jadi ada yang menyelubungi. Itu namanya envelope. Oke. Jadi dia ada inti terus diselubungi. Itu namanya nuclear envelope. Kemudian kompartemen, kompartemen ini apa, Kak? Jadi kompartemen itu isinya gitu ya. Isi-isi dalam selnya itu atau isi-isi dari si nukleusnya itu terbatas dengan membran. Jadi ada yang batasi lagi gitu. Jadi misalnya ini inti gitu ya. Ini ada selubungnya. Nah, antara inti dengan organel lain itu dibatasi oleh membran. Nah, gitu dia. Jadi dia nggak bercampur. Oke? Jadi dia nggak bercampur. Jadi antara organ satu dengan organel kedua itu nggak bercampur. Dia ada yang membatasi. Nah, itulah eukariotik. Oke? Contohnya apa, Kak? Contohnya manusia. Nah, itu eukariotik ya. Kemudian, si eukariotik ini juga dia punya dua bagian dasar. Apa tuh, Kak? Sitoplasma sama nukleus. Nah, sitoplasma sama nukleus ini disebut dengan nuclear compartment. Jadi bagian dari nukleus. Gitu ya. Yang mana, Kak? Jadi gini. Oke, kita lihat. Sini. Jadi nukleus tuh ini intinya. Ya, ini inti. Kemudian yang di tengahnya ini apa, Kak? Nukleolus. Ini anak inti. Kalau kita bahasa awamnya bilangnya gitu. Jadi inti yang besar, yang kecil ini anak intinya.
Kan anak kan kecil ya, jadi anak inti. Oke? Ini eukariotik ya. Kenapa Kak eukariotik? Karena ada inti. Gitu aja. Ya, eukariotik itu dia punya nukleus, punya inti. Oke. Kemudian di antara ini ya, inti dengan organel-organel yang lain. Ini kan ada bagian-bagian yang lain nih. Ada kecil-kecil, ada misalnya aparatus Golgi, ribosom, dan lain sebagainya. Itu dipisahkan oleh membran. Makanya nampak terpisah-pisah nih. Oh, organ satu, oh, organel kedua, oh, organel ketiga. Nampak dia bedanya. Ya, nggak campur jadi satu dia. Oke, itu yang disebut dengan dia terbatas oleh membran. Makanya antara organel satu dengan yang lain itu nggak bercampur. Bisa kita bedakan. Oh, ini mitokondria. Oh, ini aparatus Golgi, misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini inti. Kemudian di sini ada lagi ya, membran luarnya. Oke. Di inti dengan membran luar ada daerah, inilah dia daerahnya. Itu namanya sitoplasma. Oke. Jadi daerah di antara inti dengan si membran ini, yang ini namanya sitoplasma. Ya, jadi inti dan sitoplasma. Oke. Nah, itulah disebut dengan eukariotik. Nah, mudah-mudahan bisa ya. Nanti coba dilihat lagi videonya, dipahami. Karena SGD pertama kan harus bisa membedakan antara eukariotik dan prokariotik. Nah, lanjut. Yang kedua ada prokariotik. Ini dia nggak punya nukleus, nggak punya kompartemen terbatas membran. Contohnya apa? Contohnya bakteri. Dia cuma punya dinding sel. Oke? Nggak punya inti, nggak ada batasnya, dia cuma punya dinding sel. Yuk kita lihat di sini. Nih. Ya, perhatiin ya. Ini yang prokariotik. Kak, ini ada nukleoid. Nah, nukleoid ini nukleus, bukan. Jadi nukleoid ini adalah tempat menyimpan materi genetik. Jadi menyimpan materi genetik. Dia tempat menyimpan DNA gitu ya. Tapi dia bukan inti. Oke, disebut dengan nukleoid. Tapi bukan inti ya. Nah, kemudian dari nukleoid ke yang lain-lain ini, kan kita nggak tahu nih bagian organ-organnya. Cuma ini, terus sama ini apa nih? Nggak ada ya. Nggak ada tahu kita, oh mana nih aparatus Golgi, oh mana mitokondria. Kenapa Kak kok nggak nampak dia? Karena nggak ada kompartemen yang membatasi yang Kak bilang tadi. Ya, jadi campur dia jadi satu. Entah yang mana mitokondria, entah yang mana aparatus Golgi, entah mana gitu. Kenapa? Karena dia campur, nggak ada membran yang membatasi. Jelas ya? Oke. Tapi dia punya dinding sel. Nah, ini dia. Dinding selnya ada di luar. Tapi membran kompartemen di antara beberapa organel tadi nggak ada. Makanya nampaknya cuma ini, ya udah, sama dindingnya. Gitu. Itulah prokariotik. Mudah-mudahan bisa ya, Dek. Beda ya. Yang satu Kak banyak nih nampak dia mana organ-organnya. Ada Kak intinya. Satu lagi mana intinya? Nggak ada. Organ-organ yang lain mana nih? Nggak jelas gitu. Ya. Nah, itulah dia prokariotik. Oke. Ya, kita bahas satu persatu. Masih panjang nih perjalanan kita nih ya. Yang pertama nukleus, inti sel. Apa nih Kak? Jadi organel terbesar dalam sel, di mana dia kompleks, dia bisa bergerak, dan dia merupakan subjek untuk regulasi. Regulasi ini ya kayak proses perkembangan, pertumbuhan, pembelahan, nah gitu-gitu. Ya, itu namanya regulasi. Apa isinya Kak? Jadi nukleus tuh isinya ada DNA, ada RNA, ada variasi protein. Apa tuh Kak? Yang pertama faktor transkripsi, kemudian ada enzim, yang paling banyak itu DNA polimerase, lalu juga ada hormon. Yang paling penting adalah di sini DNA, RNA, protein, gitu ya. Itulah nukleus. Oke. Kemudian komponen lain itu ada kromatin,
kemudian ada ana inti, kemudian ada nukleoplasma. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Yang penting kalian pahami di nukleus itu ada ini. Oke, ini nih. Makanya Kak biru-biruin, Kak tanda-tandain. Inilah dia. Kenapa Kak harus ada RNA, DNA, dan variasi protein? Ini adalah tempat menyimpan materi genetik. Jadi kalau misalnya kalian gitu ya, orang tua punya genetik A misalnya gitu, yang ibu misalnya punya genetik rambutnya ikal misalnya gitu ya, bapak punya genetik rambutnya lurus misalnya gitu. Nah itu disimpan di mana genetik itu tadi? Di nukleus gitu ya, di nukleus nyimpannya. Oke, kita lanjut. Ada nuclear envelope. Nuclear envelope itu apa, Kak? Selubung ya. Kakak bilang tadi ya, envelope itu selubung. Jadi selubung inti. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, ada banyak nih. Beberapa ya di dalamnya. Yang pertama ada inner nuclear membrane. Jadi membran nukleus yang bagian dalam. Itu dia menghandap isi nukleus, berkontak dengan lamina. Kemudian, apa sih Kak lamina itu? Jadi lamina itu adalah organ yang membantu mengatur dan memberikan bantuan kepada membran, kromatin, perinuklear, dan juga bentuk nukleus. Sebenarnya yang ini nih, apa ya, hanya pengetahuan aja, gitu ya. Cukup tahu aja sebenarnya, ya. Karena ini bagian-bagian. Oke, jadi inner nuclear membrane ini berfungsi untuk mengatur ini bentuk nukleus. Oke. Kalau yang outer berfungsi apa nih? Dia mengandung pimentin dan ribosom untuk sintesis protein. Jadi lebih baik kan hafalnya itu adalah fungsinya. Nih, fungsi-fungsinya ini. Oke. Jadi kalau yang inner untuk mengatur membran, Kak. Untuk memberi bentuk nukleus, Kak. Benar. Kak, yang luar untuk sintesis protein. Nah, gitu ya. Oke. Ada perinuklear sisterna. Ini tempat menyimpan kalsium. Oke. Ada nuklear pore, pori-pori nuklear. Ini untuk komunikasi antara sitoplasma dan nukleus. Jadi yang perlu kalian ingat fungsinya. Ya, fungsi masing-masing ini yang perlu kalian ingat. Yang lain-lain ini hanya pengetahuan aja nih, ya. Boleh kan kalau mau kan hafal boleh, tapi Kakak sarankan kan hafal fungsinya. Oke? Ya, lanjut kita. Nah, ada namanya nuklear pore. Jadi nuklear pore itu pori-pori nukleus ya. Jadi dia ada lubang-lubang di antara nukleus itu namanya pori-pori nukleus. Oke. Di mana di pori-pori nukleus itu ada dua tipe. Oke. Jadi kalau misalnya digambarkan ini nukleus gitu ya. Dia ada bintik-bintiknya. Jadi bentuknya itu kayak stroberi lah gitu ya, tapi dia bolong-bolong. Nah, di antara yang bolong-bolong ini, ya, di antara yang bolong-bolong itu, dia ada saluran. Jadi channel tuh saluran ya, Dek. Oke. Channel tuh saluran ya. Jadi kalau misalnya nanti kan ada pelajari channel A gitu ya, channel natrium, channel kalsium, itu saluran ya, Dek. Saluran atau pintu lah kita bisa bilang. Oke. Jadi ada saluran yang sederhana, ada saluran yang kompleks. Kalau salurannya itu sederhana, biasanya untuk difusi sederhana, ion dan molekul kecil. Jadi, untuk masuk dan keluarnya ion-ion dan molekul yang kecil-kecil. Itulah makanya dia dibilang sederhana. Oke? Karena dia cuma ion sama molekul kecil aja. Sederhana lah dia cuma ada pintu terus bisa keluar masuk. Ya. Sedangkan kalau channel untuk transport yang melalui reseptor mediated transport itu disebut dengan nuklear pore kompleks. Kenapa Kak dia lebih kompleks? Dia perlu reseptor. Apa sih Kak reseptor itu? Banyak kali istilah-istilahnya ya kan. Tahap apa lah itu. Jadi reseptor itu adalah penerima.
Bahasanya kalau misalnya di acara pengantin ya, penerima penerima tamu ya, itulah namanya reseptor. Oke. Jadi misalnya ini ada molekul yang datang gitu ya. Dia harus diterima dengan reseptor yang spesifik untuk molekul itu. Gitu ya. Contoh misalnya, atau kayak kita nerima paket. Nah, kurir datang nih bawa paket. Paket gitu ya. Terus yang nerima reseptornya itu harus yang punya paket itu. Gitu ya. Jadi reseptor itu nggak boleh sembarangan. Penerima itu nggak boleh sembarangan. Dia harus sesuai dengan ya siapa yang punya gitu. Itu namanya reseptor. Jadi kayak tukang paket tadi, dia kan bawa barang ya. Ditanyanya, apakah atas nama Nisa? Iya katanya. Ya udah dikasih. Jadi dia harus benar-benar sesuai gitu ya. Itu namanya reseptor. Nah, kalau dia butuh penerima yang sesuai, maka dia yang kompleks. Oke, bisa ya. Jadi harus sesuai Kak yang nerima atas nama Nisa. Iya, ya udah kasih. Kalau nggak atas nama Nisa dia nggak mau. Gitu. Itulah uniknya sel kita. Jadi nggak semua makanan yang kalian makan itu bisa kita terima. Gitu. Ya. Karena apa? Karena harus ada reseptornya, harus ada yang menerima. Kalau kira-kira, itu nggak perlu sama aku, ya nggak diterima dia. Nah, itulah hebatnya tubuh kita ya. Kayaknya bukan punya aku itu yang nggak diterima sama dia. Gitu. Ya. Jangan dipaksa-paksa ya, disuruh terima. Kalau bukan punya dia, nggak diterimanya. Oke. Nah, si yang kompleks ini, dia punya 3 cincin protein. Yang pertama ada sitoplasmik ring. Cincin sitoplasmik dengan filamen. Ini untuk media import substrat ke nukleus. Oke, jadi memasukkan lah ya. Memasukkan sesuatu. Jadi substrat ini apa, Kak? Ini molekul juga ya. Jadi substrat itu macam-macam. Bisa misalnya kalsium, natrium, kalium gitu ya. Ataupun yang lain-lain lah. Jadi molekul-molekul itulah dimasukkan ke nukleus. Itu melalui sitoplasmic ring namanya. Kalau nukleoplasmic ring dengan nuklear basket ini untuk ekspor RNA. Kalau yang namanya ekspor, berarti kan kita mengeluarkan ya, mengeluarkan RNA gitu. Kalau nuklear basket ini kita bilang seperti ini ya, wadah gitu. Jadi ada channel yang dia punya wadah gitu ya. Jadi wadahnya itu untuk mengeluarkan RNA gitu. Itu namanya ekspor RNA. Dikeluarkanlah RNA-nya. Ada middle ring dengan transport. Ini untuk menjadi gate channel. Jadi ini hanya sebagai saluran aja, pintu masuk dan keluar. Nah, kalau yang sitoplasmic ring khusus untuk masuk. Kalau nukleoplasmic ring untuk keluar. Kalau middle ring mau keluar masuk bisa. Gitu, ya. Nah, itulah dia channel yang kompleks atau nuclear pore kompleks. Ingat punya 3 cincin protein. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Dik. Pelan-pelan nggak apa-apa. Namanya masih awal ya. Kakak juga memaklumi. Tapi kok sempat si Gilang pun nggak tahu, Gilang. Kena lah kau, Gilang. Ampun Kak, Gilang, masih ingat nggak kromosom sama kromatin? Jangan pula nggak ingat lagi ya. ingat Kak. Nah, jadi, bentar ya, Dek. Bentar ya. Dek, sebentar ya. Sebentar aja. Oke Kak.
Oke, kita lanjut ya. Yuk. Jadi kromosom sama kromatin apa sih, Kak? Jadi kromosom itu adalah kompleks DNA dan protein. Nah, biasanya kromosom ini terjadi pada fase metafase. Nanti ini kita akan pelajarin di siklus sel. Nah, siklus sel nanti kapan, Kak? Kemungkinan besar itu pertemuan yang ketiga. Mungkin besar ya, Dek. Nanti tergantung dengan sel yang slide yang kalian kirim lah. Tapi Kakak tadi kemarin lihat kayaknya ada siklus sel. Nah, itu nanti kita bahas di situ. Kemudian ada kromatin. Kromatin ini adalah kompleks DNA dan protein yang mewakili kromosom di fase interfase dan tidak melingkar. Oke, jadi gini. Kromosom itu bagian besar, ya. Sedangkan kromatin itu bagian dari kromosom. Nah, gitu, ya. Jadi kalau digambarkan kromosom tuh kayak mana, Kak? Kromosom yang gini ya. Mungkin kalian pernah lihat tuh. Nah, gitu. Nanti gini-gini. Ya, itu namanya kromosom. Kromosom itu adalah bagian dari materi genetik ya. Nah, jadi nanti di dalam kromosom ini ada DNA gitu. Ada DNA. Nah, jadi bagian dari kromosom itu ada kromatin. Nah, gitu ya. Jadi kromosom itu yang besarnya ini, di bagian kecilnya ini ada kromatin, di dalamnya itu ada DNA. Nah, gitu. Ya. Jadi kromosom, kromatin, DNA. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang iokromatin, ada yang heterokromatin. Nanti Kakak tunjukkan gambarnya. Jadi kalau iokromatin, ini kromatin yang rileks dan aktif. Oke, ingat ya. Iokromatin itu dia aktif. Oke. Karena dia aktif, aktif itu gimana? Dia bergerak, gitu ya. Dia terus berproses. Itu namanya iokromatin. Dia bergerak, berproses gitu ya. Jadi nggak berhenti-berhenti dia. Nah, itu karena dia bergerak terus, maka dia tidak terlihat di mikroskop. Jadi geraknya cepat, duduk gitu ya. Intinya gitu ya, Dek, kita anggap seperti itu ya. Jadi kita udah bergerak sana sini, sana sini, sana sini. Jadi waktu saat kita periksa di mikroskop nggak nampak gitu. Ya mana lah si iokromatin ini nggak nampak dia. Karena dia bergerak terus gitu. Oke? Nah, sehingga kalau nanti di mikroskop cahaya tadi cuma dinampaknya cuma putih doang aja, tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Jadi nggak nampak bentuknya kayak mana, tapi yang warna putih itulah gitu ya. Itu namanya eukromatin. Nah, kalau heterokromatin, kromatinnya nggak aktif dan terkondensasi. Nah, ini terlihat di mikroskop. Jadi kalau heterokromatinnya diam aja, nggak aktif dia. Karena dia nggak aktif, tertangkaplah dia gitu ya waktu saat kita periksa. Berwarna gelap. Nanti Kakak tunjukkan gambarnya. Oke, itulah dia. Nah, ini dia ya. Nih. Berarti yang ini, yang io apa hetero? Ayo. Yang hitam ini, yang iokromatin atau yang heterokromatin, Dek? Hetero, Kak. Hetero, Kak. Hetero, Kak. Oke, mantap. Ini yang hetero ya. Kenapa dia kok ternampak dia berwarna hitam? Nampak dia tertangkap dengan mikroskop. Kenapa? Karena dia nggak aktif, Dia Kak. nggak aktif, Iya, Kak. dia nggak aktif. Bahasanya Nggak gitu aktif. ya. Dia diem aja gitu. Ya tertangkap lah dia. Coba kalau bergerak-gerak. Mau terfoto, dia mau tertangkap pun nggak bisa. Gitu ya. Nah, sehingga yang putih-putih ini, yang samping-sampingnya ini, itulah yang EU. Ya. Eukromatin. Kenapa, Kak? Karena dia aktif bergerak. Jadi nggak tertangkap dia. Gitu. Oke. Nah, ini tadi yang nuklear por ya, Dek. Ini ya dia pori-pori nukleus tadi. Ini pori-porinya. Jadi awalnya gini nih. Nih, ini kan nukleus tuh. Ya. Oke. Ini kan ada bulat-bulatnya bolong-bolong ya. Jadi kalau digambarkan lebih jelas kayak gini. Nah, ini bolong-bolong dia kayak gini.
Nah, itu disebut dengan nuklear pore. Pori-pori, ya kan, ingat ya? Pori-pori itu yang bolong-bolong itulah dia, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada genom. Jadi genom itu apa, Kak? Genom itu jumlah kromosom di dalam sel somatik. Nah, apalagi lah itu, Kak, gitu ya. Jadi gampangnya gini. Tubuh kita, misalnya Kakak buat seperti ini. Organisme, jadi manusia lah gitu ya. Organisme itu punya kromosom. Oh, sebelum ke kromosom deh. Dia punya sel. Sebelum ke sel deh, dia punya organ. Nah, itu dia ya. Contoh organnya apa, Kak? Organnya otak misalnya. Jadi organisme punya organ, Kak. Ya punya banyak. Otak, mata, jantung, paru, dan lain sebagainya. Itulah organ. Nah, di organ itu ada jaringan. Contoh ya, Kak, bikin organnya apa, Kak? Organnya otak. Jaringannya apa, Kak? Jaringannya misalnya jaringan saraf misalnya. Maaf, bukan saraf deh, kita bikin amigdala contohnya. Ya, ini bagian dari ini, otak misalnya gitu. Nah, di jaringan tersebut, di jaringan ini itu ada sel. Ya, contohnya apa selnya, Kak? Sel neuron ya. Sel saraf, sel neuron. Oke. Di dalam sel itu lagi ada inti. Ada nukleus. Ya kan? Di dalam inti Kak ada apa? Nah, itu dia sambungannya. Jadi di dalam inti itu ada kromosom. Oke. Di dalam kromosom gitu ya, itu ada DNA. Oke. Di dalam DNA ini ya menyimpan materi genetik. Makanya tes DNA, nah gitu. Ya, kenapa? Karena di DNA itu dia menyimpan materi genetik. Oke, ya. Jadi dari organisme punya organ, organ punya jaringan, jaringan tersusun dari beberapa sel. Di sel itu ada inti sel. Inti selnya ada kromosomnya. Di kromosom itu yang besar tadi, yang bentuknya kayak gini, ya Kak gambarkan tadi, oh ada DNA-nya. Dan di DNA inilah menyimpan materi genetik. Jadi kalau udah tes DNA sebenarnya, kita tahu tuh siapa pembunuhnya, gitu ya. Dia anaknya siapa, ya nggak bisa mengelak lah gitu ya. Jadi udah ada nih materi genetiknya. Nah, genom itu apa, Kak? Jadi genom itu adalah jumlah kromosom ini. Ya, jadi jumlahnya. Oke, disebut dengan genom. Jadi sebenarnya kalau Kakak pelajarin dulu di biomedik ya. Jadi genom itu adalah satu set komplit kromosom. Jadi ini semua ini disebut dengan genom. Satu set itu disebut dengan genom. Oke? Nah, kemudian kromosom itu normalnya berapa, Kak? 46 jumlahnya. Ingat ya. Jadi jumlah kromosom kita tuh 46. 23 pasang, ya. Jadi 46 kan 23 pasang tuh. Oke? Jadi kan dia berpasangan gitu ya. Jadi 23 pasang dia. Nah, 22 pasangnya, dari 23 nih ya, 22 pasangnya itu disebut dengan autosom. Satu pasangnya disebut dengan kromosom seks atau nama lainnya gonosom. Gitu, ya. Jadi ada 22 pasang autosom, satu pasang gonosom. Jadi yang menentukan jenis kelamin kalian atau kita semua itu di sini. Karena satu pasangnya itu kromosom seks. Gitu. Makanya pada perempuan ya, 22 pasang yang autosom, seksnya itu XX, satu pasangnya XX. Jadi kalau perempuan ingat aja XX gitu. Ya, jadi ini kita anggap sama dua-duanya.
Ya, laki-laki sama perempuan sama-sama 22, Kak. Autosomnya iya. Sama-sama Kak satu gonosomnya. Iya, memang sama, tapi beda dia pasangannya. Kalau perempuan XX, kalau laki-laki XY. Gitu. Ya. Perempuan XX, laki-laki XY. Oke ya. Nah, ada namanya kromosom teritori. Ini adalah lokasi kromosom pada fase interfase. Ini dibaca-baca aja lah ya, Dek. Nanti kita bahas lagi interfasenya itu di siklus sel. Oke. Ada bar body. Bar body ini adalah inti sel pada organisme perempuan, ya. Oke. Pada fase interfase menampilkan kromatin seks. Intinya bar body itu menampilkan kromatin seks tapi untuk perempuan. Gitu. Jadi ada apa namanya? Bagian badan gitu ya. Badan. Jadi kalau misalnya waktu saat proses interfase, jadi proses interfase itu kayak penyatuan kromatin-kromatin untuk menjadi kromosom. Nah, gitu ya. Nanti di situ ada timbul yang disebut dengan bar body. Jadi mungkin nanti ada bagian organ gitu ya, yang disebut dengan bar. Nah, itu hanya nampak kalau dianya perempuan. Gitu. Ya, jadi kalau laki-laki mungkin dia nggak nampak nih bar badinya, tapi kalau pada perempuan dia nampak. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada nukleolus. Nukleus tadi apa, Dek? Anak inti, Kak. Iya, benar ya. Anak inti. Berarti dia kecil ya. Nah, nukleus ini adalah struktur non-membran padat di nukleus. Karena dia anak inti ya, makanya dia di nukleus. Jadi kalau misalnya, Kak, nukleus di mana? Dia anak inti ya di nukleus gitu. Ya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi dia akan nempel terus sama mamanya gitu ya. Jadi nggak perlu bingung nukleus letaknya di mana, ya di nukleus gitu ya. Hanya terlihat pada fase interfase, dia tempat sintesis rRNA dan regulator protein siklus sel. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau fungsi-fungsi ini tolong diperhatikan ya, dihafal. Kayak akan ribosom RNA dan protein sehingga dia memiliki sedikit DNA yang tidak aktif. Oke. Jumlah, ukuran, bentuk itu tergantung dengan aktivitas sintetik sel dan di mana dia memiliki 4 area nukleolus. Oke, jadi kalau nukleolus fungsinya apa, Kak? Sintesis protein. Nah, tempat menyimpan ini, gitu ya. Itulah fungsinya. Oke, ini tadi ya, Dek. Jadi ini, oke, ini nukleus, gitu ya. Ini nukleolus, gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian organel lainnya. Nanti kita bahas satu persatu. Ya, jadi ini apa, gitu ya. Oke. Nah, jadi ada 4 area tadi. Yang pertama ada pusat pelvibrilar. Ini di mana adalah tempat DNA yang tidak aktif di ujung kromosom 13, 14, 15, 21, 22. Kakak bilang tadi ya, Dek, kromosom itu ada 23 pasang. Ya. Jadi kromosom itu ada urutannya. Jadi kromosom 1, kromosom 2 sampai kromosom ke-23. Nah, gitu ya. Jadi pusat pelvibrilar ini di kromosom yang kakak sebut tadi. Ini dia. Jadi ada urutannya ya, Dik. Jadi intinya dia sesuai dengan urutan lah. Jadi kromosom itu ada 1 sampai 23 dia ada urutannya. Dan ini berada di kromosom yang ini. Gitu ya. Oke. Pas fibrosa ini untuk menyalin RNA. Pas granulosa ini subunit ribosom yang matang. Kemudian ada matriks. Matriks ini adalah jaringan serabut aktif dalam organisme nukleolus. Ini berfungsi untuk area replikasi DNA dan juga proses transkripsi rRNA dan mRNA. Nanti ini kita akan bahas di proses replikasi DNA dan RNA ya, Dek. Ada slide-nya sendiri. Oke, jadi ini kan hafal fungsi-fungsi masing-masing tempatnya. Oke, nanti proses transkripsi RNA, mRNA kita akan bahas di materi selanjutnya ya.
biar nggak bingung. Jadi ini fokusnya untuk mengenal mana aja organel sel, ya. Biar nggak tercampur-campur. Jadi kalian pahami dulu yang ini. Nanti kalau udah paham, oh sel itu fungsinya untuk ini, organel ini fungsinya untuk ini. Udah tahu semua fungsinya, baru kita masing-masing lagi lebih spesifik, ya. Oke, ini ada variasi ukuran dan bentuk nukleus. Nih, jadi nukleus itu Kak bentuknya gimana sih, gitu ya? Apakah beda-beda tiap sel? Kalau dia selnya leukosit, sel leukosit itu sel darah putih ya. Sel darah putih. Itu namanya leukosit. Oke. Itu bentuknya berlobus-lobus. Nah, jadi ada namanya lobe nuclei. Jadi bentuknya berlobus-lobus dia. Lobus-lobus tuh gimana, Kak? Misalnya ini sel nukleus, sel leukosit. Jadi dia bentuknya gini intinya. Gini ya. Oke, jadi intinya tuh berlobus-lobus kayak gitu. Oke. Kemudian ada otot halus. Ini bentuknya spindle nuclei. Kalau otot itu misalnya gini nih ya bentuknya. Ini otot, bentuk otot. Nanti bentuknya itu gini. Bentuk intinya. Nah, gini. Gitu ya bentuk intinya. Dia agak manjang-manjang. Itu namanya spindle nuclei. Kemudian ada sperma condensated. Condensated nuclei ini berarti nukleus yang terkondensasi. Jadi warnanya aja yang berbeda. Ya, itulah namanya perbedaan jenis sel. Ya, jadi warnanya aja yang berbeda nanti, Dek. Jadi intinya dia berbeda dengan sel yang lain lah, gitu ya. Normalnya gimana, Kak? Normalnya itu sebagian sel ini memiliki inti yang reguler dan elipsoid. Jadi bentuknya itu bukan bulat-bulat sebulat-bulatnya, tapi dia bentuknya agak elips. Jadi agak mencembung. Nah, ginilah bentuknya. Gitu ya. Jadi selain 3 sel ini, bentuk sel nukleus di semua organ itu bentuknya elips gitu. Ya. Jadi gimana sih Kak bentuk normalnya? Bentuknya elips gitu. Tapi ada 3 jenis sel yang beda bentuknya. Apa aja? Sel ini, dan sel ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjutkan gimana, Dek? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung kira-kira dari 2 atau 3 slide yang Kakak jelaskan? Gimana? Niswa? Nisa? Alifah? Gilang? Sofia? Gilang aman, Kak. Yang lain gimana? Kak. Aman, Kak. Aman. Kak. Aman. Nanti kan aman-aman rupanya nggak aman ya. Kak, aku nggak aman, Kak, gitu. Bilang gitu aja, Kak, aku nggak aman nih, Kak, gitu. Oke. Ada eukaryotik sel komponen. Nah, ini kita bahas tentang sel eukaryotik. Jadi komponen-komponennya apa? Yang pertama, membran sel. Oke, nanti ini juga ada topiknya sendiri nih. Membran sel itu apa, Kak? Jadi membran sel itu adalah suatu dinding yang melapisi sel. Gitu ya. Nah, di mana dia ada 2 bentuk. Maaf, 2 pembentuk, 2 komponen yang besar ya. 60%-nya protein, 40%-nya lipid. Nah, dan lipidnya ini dia 2 lapis. Makanya disebut dengan lipid B2 layer. Lapisnya ada 2. Jadi lapisan ganda gitu. Ya. Jadi ada protein, ada lipid dan lipidnya itu ganda, makanya disebut dengan bilayer. Ya. Nah, lipid paling banyak itu adalah jenis fosfolipid. Jadi lipid itu lemak ya, Dek. Kalau ada yang masih belum paham, lipid itu lemak. Nah, jenis lemak ini banyak ya. Ada fosfolipid, ada kolesterol, ada sterol dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah, jadi yang paling banyak itu adalah fosfolipidnya. Oke. Nah, di mana yang satunya itu polar, satunya lagi enggak. Kalau yang satu polar itu apa, Kak? Namanya hidrofilik. Ya, hidrofilik ini dia
larut air gitu ya, Dek. Larut air. Atau dia suka dengan air gitu. Sedangkan satunya lagi hidrofobik, takut dengan air gitu. Takut air kita bilang ya. Ini senang air dia. Nah, gitu. Ya. Jadi ada lapisan yang senang dengan air, ada lapisan yang dia takut dengan air. Ya. Oke. Kemudian fungsinya apa, Kak? Fungsinya untuk mempertahankan sitoplasma, kemudian sebagai barrier yang selektif, dan juga bisa sebagai transport dari GLUT, kemudian komunikasi antar sel, dan juga pengenalan daripada CD4. Apa lagi nih CD4 nih ya? Nanti kan akan pelajarin di mungkin blok 4 mungkin ya. Ini tentang imunologi. Ya, ini cukup tahu aja sama kalian. Jadi nggak perlu kan pahami banget lah, nanti kalian pusing untuk blok sekarang ya. Yang penting kalian tahu, oh untuk pengenalan CD4 sama CD20. Udah, itu aja ya. Oke. Kemudian membran transport pembawa protein dan juga reseptor. Nah, penerima ya, reseptor tadi ya. Penerima. Itu ada enzim link reseptor, kemudian ada G-protein link reseptor. Jadi reseptor itu ada banyak, Dek. Ya, itu tersebar di seluruh sel di permukaan sel tubuh kita. Jadi dia ada penerimanya, gitu. Penerima tamu lah bahasanya. Itulah reseptor. Oke? Nah, kita lanjut. Lalu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu terdiri dari protein, ion, dan juga air. Oke, di mana di dalamnya itu ada organel. Nah, Kak bilang tadi ya, Dek, kalau masih ingat. Nih, ini inti. Inilah sitoplasma, Kak bilang tadi ya. Inilah dia sitoplasma. Di dalam sitoplasma ini ada apa, Kak? Ada air, ada ion, dan ada organel-organel ini. Gitu. Itulah sitoplasma. Oke. Nah, kita bahas satu persatu nih. Nih, ada nukleus, ada endoplasma retikulum, ada ribosom, ada Golgi, mitokondria, lisosom, peroksisom, vakuol, sentriol, flagella, dan silia. Banyak ya. Itulah isi sitoplasma. Ya. Nah, kemudian ada sitoskeleton. Ini apa nih, Kak? Ini untuk menjaga bentuk, untuk menjaga kekuatan sel, kemampuan bergerak, ya, di mana dia terdiri dari protein serat atau protein fiber. Contohnya kayak mikrotubul, mikrofilamen, dan filamen aktin. Nah, jadi sitoskeleton ini ya, ini berfungsi juga untuk bergerak. Jadi sel kita tuh bergerak ya, Dek. Jangankan berpikir sel itu ya diam aja gitu, enggak. Dia bergerak sana, sini. Dia berkomunikasi, Kak, benar. Jadi jangan kira sel itu tidak saling berkomunikasi dia. Dia ke tetangganya berkomunikasi situ, ke tetangganya lagi dia berkomunikasi gitu. Jadi dia berkomunikasi kalau dia butuh. Nah gitu. Itulah sel. Ya, kalau dia nggak butuh dia diam aja. Tapi kalau dia butuh ke sana ya dia ke sana gitu. Nah, gitu ya. Kau datang asal kau butuh aja gitu. Ya gitulah dia sel. Kalau nggak butuh dia nggak datang ya. Kalau butuh dia datang. Nah, itu dia. Makanya dia butuh sitoskeleton untuk bergerak. Ingat ya. Sitoskeleton ini untuk bergerak. Ya. Kenapa Kak dia bisa bergerak? Nah, karena ada ini. Oke. Nah, di mana sitoplasma itu ada yang warnanya basofilik, ada yang warnanya eosinofilik. Oke. Kalau eosinofilik itu dia warnanya merah, ya. Dia warnanya merah. Kalau basofilik dia warnanya pucat atau biru. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dia basofilik dia karena proses sintesis. Tapi kalau dia eosinofilik dia ada proses kontraksi otot, kemudian transport aktif, dan juga elaborasi HCl. Oke, jadi itulah dia sitoplasma. Kenapa Kak sel bisa bergerak? Ada sitoskeleton. Gitu ya.
Nah, kemudian di sel membran itu atau membran sel itu kita punya protein. Nah, protein ini ada yang berfungsi sebagai penghubung sel. Jadi cell junction. Jadi penghubung sel. Jadi antara sel satu dengan sel yang lainnya, kenapa Kak dia bisa nempel-nempel gitu ya? Contoh misalnya sel kulit. Sel kulit itu kalau kita lihat bukan lapangan gini aja, bukan gitu, Dik. Ya, kalau kita tengok, oh datar aja kayak gini. Nggak gitu. Sedangkan di dalamnya itu kalau kita periksa, sel kulit itu dia rapat-rapat gini. Nah, inilah sel, gitu ya. Nah, kayak gini dia, ada intinya. Jadi sel gitu, nanti kan bisa lihat di mikroskop ya waktu ada praktikum. Nah, inilah sel bentuknya kayak gini. Ada yang bentuknya seperti itu, ada yang bentuknya seperti ini, tergantung di mana selnya atau sel apa dia. Ya, macam-macam. Jadi sel itu dia nempel-nempel. Nah, pertanyaannya kok bisa Kak dia nempel antar sel ini? Siapa yang ngelem? Dilem atau di semen apa di gimana ini Kak? Kok bisa nempel-nempel dia? Siapa pernah kalian pikirkan itu? Kak ini sel, nih kulit. Kok dia bisa nempel ya antar sel itu tadi? Ya kan? Nah, kok nggak pecah belah dia? Nah gitu ya, nggak bisa pisah dia. Ada yang menghubungkan. Nah itu dia ya. Makanya kalau kalian baca tentang fisiologi, tentang histologi, itu kita, kok bisa gitu ya? Ternyata penyusun kulit itu aja banyak ternyata gitu. Ada yang menghubung-hubungkan ini, yang nempel-nempelkan. Nah ini dia. Ada beberapa junction. Oke. Yang pertama ada namanya tight junction, yang ini. Oke. Jadi tight junction ini ya, dialah yang menghubungkan ke sel sebelahnya atau tetangganya lah gitu. Ya. Jadi dia nempelkan antar epitel atau antar sel tadi itu biar tidak terbelah gitu ya. Jadi misalnya ini sel permukaan, ini sel tengah, ini sel bawah. Jadi antara permukaan dengan bagian ini tuh, di permukaan sel tadi ini, oh bentar deh. Di permukaan sel ini, kalau tadi nggak diikat nih sama tight junction, ngambang lah, melayang-layang lah selnya tadi. Gitu. Ya, lapisan atasnya akan melayang-layang karena nggak ada yang ngikat, gitulah bahasanya. Itulah fungsi tight junction. Ya. Oke. Ini dia mengikat tetangga selnya, sel tetangganya bersama-sama ke epithelial sheath. Untuk apa, Kak? Untuk mencegah biar molekul tadi tidak terpecah antar mereka, gitu. Ya. Jadi antara sel yang dekat dengan dia itu diikatlah sama tight junction. Biar tidak terpecah belah bahasanya gitu. Biar nggak terlepas lah dia, gitu. Nah, kemudian ada adherence junction. Adherent ini adesi. Adesi ini apa, Kak? Menempelkan. Nah, gitu ya. Jadi menempelkan. Bahasanya adesi itu menempelkan. Nah, ini dia. Ini dia, yang ini ya. Jadi ditempelkanlah dia. Nah, biar nempel, biar merekat lah gitu ya. Nempel. Kalau desmosom, ini menghubungkan intermediate filamen dalam satu sel ke tetangganya. Nah, itu namanya desmosom. Berarti dia dihubungkan gitu ya. Menghubungkan intermediate filamen. Itu ya, menghubungkan intermediate filamen. Kita bilang filamen-filamen aja ya. Menghubungkan filamen-filamen. Oke. Jadi ini intermediate filamen. Ya, jadi dihubungkan dia. Oke. Ada gap junction. Gap junction ini apa? Dia itu apa namanya? Membolehkan gitu ya. Jadi mempersilahkan molekul-molekul atau ion-ion kecil
yang larut dalam air itu keluar masuk. Inilah gap junction. Jadi dia mempersilahkan, memperbolehkan lewat keluar masuknya ion gitu ya. Keluar masuknya ion. Oke. Sedangkan ada hemidesmosom ya. Ini kayak bahasanya terminal gitu ya. Terminal atau tempat pengikatan terakhir gitu ya. Nah, ini dia. Jadi antara yang atas ini dengan bagian yang bawah itu dihubungkan dengan hemidesmosom. Kalau antara yang ini dengan yang atas itu dihubungkan oleh tight junction, gitu ya. Jadi ini dasarnya, ini permukaannya, gitu. Ya, jadi permukaannya itu dilekatkan oleh tight junction, bagian bawahnya dasarnya itu dilekatkan oleh hemidesmosom. Gitu. Ya. Jadi antara sel yang atas dengan yang bawah tadi itu tidak terputus atau jadinya sel yang atas melayang-layang nggak gitu ya. Jadi harus diikat dia biar padat, biar dia tuh tidak terlepas. Gitu ya. Itulah dia cell junction ya, penghubung sel. Nah, lalu ada ribosom. Apakah ribosom? Ini tempat sintesis protein yang terdiri dari rRNA dan ribosomal protein. Oke. Lalu ada ribosom yang pre-unbound. Jadi pre-unbound ini dia bebas tidak terikat. Oke. Kenapa Kak dia tidak terikat? Dia tidak terikat di cairan sitoplasma dan dia berfungsi untuk menghasilkan protein yang digunakan di dalam sel. Ya. Tapi kalau dia yang terikat, dia menghasilkan protein untuk dilepaskan atau diekspor ke membran plasma. Itulah dia yang terikat. Kalau yang bebas, dia yang nggak terikat ya. Kalau yang terikat, ya dia yang melekat di retikulum endoplasma. Ini dia, RE. Oke. Lalu ada retikulum endoplasma, dia terbagi dua, ada yang kasar, ada yang halus. Yuk kita lihat dulu gambarnya. Oke. Nih. Jadi, retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma itu membedakan mana yang kasar, mana yang halus. Lihat. Ini kan retikulum endoplasma ya. Nih dia bentuknya kayak gini. Kayak akar-akar atau terumbu karang. Ini dia. Kalau yang kasar, ingat aja, ada bintik-bintiknya dia. Ya, lihat ada bintik-bintiknya kan. Nah, itu berarti yang kasar. Kak, dia ada bintik-bintik, Kak. Oh, berarti kasar nih. Gitu. Nah, bintik-bintiknya itulah ribosom, Dek. Ya. Jadi, retikulum endoplasma yang kasar, yang ada bintik-bintiknya itu. Nah, bintik-bintiknya itu namanya ribosom. Makanya tadi dikatakan di sini. Ya. Ada ribosom yang melekat di retikulum endoplasma. Nah, jadi kalau ada retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom yang titik-titik itu namanya retikulum endoplasma kasar. Gitu. Oke. Karena dia punya ribosom, karena dia ditempeli oleh ribosom, makanya bisa dia untuk membuat protein dan modifikasi serta mengirimkan ke badan Golgi atau aparatus Golgi. Yang kasar tadi karena ada ribosom. Gitu. Ya. Nah, kalau yang halus yang mana Kak? Yang ini. Dia ada terumbu karang juga nih. Ya, terumbu karang dia bercabang-cabang, tapi dia nggak ada bintik-bintiknya. Nah, itu berarti dia yang halus. Gitu ya. Jadi kalau dia halus dia nggak ada bintik-bintiknya Kak, benar. Kalau yang kasar ada bintik-bintiknya, iya. Nah, bintik-bintiknya itu apa Kak? Ribosom. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, di sini retikulum endoplasma yang kasar yang ada di sel saraf, sel neuron, disebut dengan Nicel's bodies. Ya, yang mana tuh Kak? Ini cukup tahu aja ya, Dek. Nicel's bodies itu yang mana? Yang ini. Nih, kan kayak bentuk badan gitu ya.
Nah, badan nisel. Nah, ini dia. Ini adalah retikulum endoplasma kasar yang ada di sel saraf. Ya. Oke. Lalu ada yang halus. Yang halus ini untuk membuat membran baru, sintesis lemak, steroid, dan juga untuk detoksifikasi. Jadi membuang racun. Ya, ini yang halus. Lalu ada namanya aparatus Golgi. Kantung datar untuk proses spinal protein. Nah, aparatus Golgi itu dia lebih datar. Dia kayak ribosom, maaf, kayak retikulum endoplasma, tapi dia gepeng-gepeng. Nah, gini dia. Nih, dia lebih gepeng-gepeng, dia halus gitu. Lebih gepeng-gepeng, dia datar-datar gini dia. Tersusun gitu ya, bukan kayak terumbu karang kayak gini lah dia ya. Tapi dia kayak lapisan lempeng-lempeng. Nah, itulah dia Golgi ya, Dek. Oke. Jadi lempeng-lempeng, Kak. Kalau terumbu karang, retikulum endoplasma ya, terumbu karang. Lalu ada lisosom. Ini untuk menghancurkan bakteri dan makanan dalam sel. Nanti Kak tunjukkan gambarnya ya. Lalu ada vakuol atau vesikel. Ini ikatan membran kecil yang untuk mentransport protein dan lipid di sekitar sel. Jadi fungsi-fungsinya ini kan harus hafal ya, Dek. Bilang aja ke hafal semua gitu ya. Yang namanya udah Kakak rangkumkan. Berarti ini yang penting gitu ya. Mitokondria ini untuk mengkonversi makanan menjadi energi melalui respirasi sel. Sel fiber seperti neurofibril dan juga muscle otot ini terdiri dari miosin dan aktin dan juga ada sentriol. Ini membantu sitoskeleton dalam pembelahan sel. Oke. Kita lihat. Ada nggak gambarnya di sini ya? Oh, ada nih. Nih. Ada mitokondria. Ini dia mitokondria. Jadi mitokondria itu kalau ditanya apa Kak fungsinya untuk menghasilkan ATP ya, untuk menghasilkan energi. Itu mitokondria. Lalu ada sentriol, nih dia sentriol. Ada lisosom, ini lisosom. Oke. Ada peroksisom yang ini. Oke. Jadi itulah beberapa organel sel. Jadi kalau misalnya nanti ditanya apa organel sel itu ya ini. Nukleus, gitu ya, mitokondria, kemudian aparatus Golgi, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, sentriol, peroksisom, gitu ya. Itu adalah organel sel. Jangan salah ya, organel sel. Oke. Lalu di permukaan sel itu ada yang khusus. Apa tuh, Kak? Jadi sel itu ada namanya mikrofili. Jadi nggak semua sel ya, Dek. Jadi mikrofili ini biasanya adanya di usus. Jadi misalnya ini usus gitu ya. Oke. Sel-sel usus itu adalah sel squamous. Maaf, sel ini apa namanya yang panjang-panjang. Nah, kayak gini ya bentuknya. Silindris. Nah, gitu ya. Bentuknya kayak gini. Terus ujung-ujungnya itu ada mikrofilinya, gini-gini. Nah, itu dia. Oke. Itu namanya mikrofili. Nah, ini yang fili-fili kecil ini untuk penyerapan makanan. Makanya di usus itu ada nih mikrofili untuk nyerap makanan. Nah, itu ya. Ada silia. Silia itu apa, Kak? Silia itu dia hampir sama kayak si fili-fili, tapi dia biasanya lebih panjang-panjang. Dan dia bentuknya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang gini, ada yang gini. Gitu. Dia biasanya lebih panjang-panjang. Ada stereosilia, ada kinosilia. Kinosilia ini yang bergerak-gerak. Jadi kayak kena ayun-ayun gitu dia bergerak-gerak. Itu namanya kinosilia. Itu paling sering itu berada di telinga, Dek. Jadi telinga kita itu ada rambut getar namanya. Nah, jadi untuk pendengaran itu rambutnya nanti bergetar, bergerak. Nah, silia tadi itu goyang-goyang. Nah, gitu ya. Jadi kenapa Kak kalau kita bisa mendengar? Karena ada rambut getar di telinga yang dia goyang-goyang. Nah, biasanya ada tuh di ini, di telinga ya, stereosilia sama kinosilia. Kemudian ada flagella, ini untuk motilitas. Jadi flagella tuh gimana Kak bentuknya? Misalnya nih bakteri, ada buntutnya. Nah, gitu. Ada yang di permukaannya banyak gini. Nah, ini bisa dia untuk bergerak-bergerak.
Inilah flagel untuk lari sana, lari sini, lari sana, lari sini gitu. Makanya yang diilustrasikan di TV-TV itu atau di video-video ya, kayak gini bakteri bener emang kayak gitu bentuknya, Dek. Nanti ada sili-sili, maaf, ada flagel-flagelnya. Dia bergerak-bergerak gitu, ya. Oke. Nah, kira-kira, Dek, dari topik basic konsep of cell tadi, ada yang mau ditanyakan nggak terkait ini? Terkait sel? Ada? Aman, Kak. Aman. Yang lain gimana, Dek? Ada sih, Kak. Nggak ada? Aman juga sih, Kak. Nggak ada. Salsa, Sofia, Niswa, Alifa, Nisa, aman ya? Oke. Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Nanti coba dibaca-baca lagi ya. Nah, kita lanjut deh kalau begitu. Selanjutnya, ada the cell nucleus. Ini dari Dr. Des. Ya, Dr. Des Suryani ini dulu adalah dosen pembimbing PA Kakak. Ya. Jadi beliau dulu merekomendasikan, Sin, kalau bisa ngambil embiometnya histologi ya, katanya. Tapi apa? Ya kakak ambil, kakak nggak ngambil histologi. Kenapa? Histologi sangat memusingkan ya. Jadi kakak nggak ambil histologi ya, Dek. Yuk, ada nuclear pore. Jadi sebenarnya gini, slide Dr. Des sama slide Dr. Zulham itu hampir sama ya. Jadi kakak hanya mengambil yang bedanya aja. Ya, nanti coba kalian lihat sel Dr. Des sama sel Dr. Zulham itu ada beberapa bagian yang sama, sehingga kakak cuma meringkas atau merangkum yang berbeda saja. Ya, karena kalau kakak rangkum lagi sama juga isinya dengan yang Dr. Zulham tadi. Biar kan nggak bingung, jadi kakak ambil yang berbeda. Oke, yang pertama nuclear pore. Sebenarnya di Dr. Zulham tadi sudah dibahas. Oke, tapi di sini ada yang berbeda. Ada tambahannya. Apa tuh, Kak? Jadi, sel mamalia itu memiliki 3.000 sampai 4.000 pori di nukleusnya. Nah, sebanyak ini, Dik. Bayangkanlah pori-porinya. Apa nggak belubang semuanya ya, Dek? Tapi emang seperti itu, ya. Dan kromosom punya lokasi tetap dalam inti karena adanya struktur laminin. Nah, ini coba dihafal. Jadi kromosom yang tadi, yang gambarnya tadi kayak gini, ingat ya? Nah, kayak gini. Kak, kromosom ini kok bisa dia nggak lari-lari ya? Ya, coba kan pikirkanlah. Ini ada inti. Di dalamnya itu ada kromosom. Ya, ada kromosom dalamnya. Pertanyaannya, Kak, kromosom ini kok bisa nggak lari-lari dia ya? Kok tetap aja di sini dia menetap, mau kali dia di situ terus-terusan? Ya, kok bisa dia nempel di sini? Kok nggak mengambang-ambang dia, nggak terbang-terbang? Kenapa? Karena ada laminin. Ya. Jadi laminin ini kayak dia mengelem ya, biar tetap di situ dia, biar nggak kemana-mana. Oke, bisa ya? Kalau kita bayangkan lah, kenapa sel kita tuh nggak mengambang-ambang ya? Kenapa dia nggak terpisah-pisah? Kenapa tetap di situ aja? Mau kali dia di situ terus gitu ya? Karena ada yang mengatur. Oke, ada yang nempel kan, ada yang mengatur gitu. Lalu ada nukleosom. Apa Kak nukleosom? Ini unit kromatin terkecil. Oke. Di mana dia berisi makromolekul DNA dan juga histon oktamer. Oke. Di mana histon oktamer ini ada H1, H2A, H2B, H3, H4. Apalah lagi histon ini ya. Oke. Jadi, Dek, kromosom ini memang bentuknya seperti ini nih. Ya. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, kromosom itu kayak wayar. Ya. Jadi wayar yang menggulung-gulung kayak gini. Oke. Ini sepanjang apa? Bisa panjang nih. Ya, wayar-wayar kayak gitulah. Di sini dia, wayar-wayar gini. Oke. Nah,
Wire ini kalau kita potong, kita ambil nih. Contoh, kita ambil nih sebagian. Ini aja kita ambil. Itu aja kita ambil ya. Kita panjangkan, kita lebarkan. Kayak gini. Contoh. Ya. Kita perbesar lagi nih. Kita ambil lagi sepotong ini lagi. Wire tadi nih. Nih, kita ambil sepotong ini aja. Ya. Apa yang nampak, Kak? Nanti ada susunan basa nitrogen. A, T, C, G, A, T, C, C, T, G, A. Ya, inilah basa nitrogen. Nah, oke. Nah, basa nitrogen ini, Dek. Oke ya, basa nitrogen itu di sini di wire-wirenya itu nanti ada kayak apa ya? Ada semacam pengikat gitu. Ya. Jadi antara bagian yang ini dengan bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini itu kayak ada yang mengikatkan gitu. Nih, kayak gini dia bentuknya. Gitu. Ya. Itu disebut dengan histon. Ya, itu disebut dengan histon. Oke. Nah, jadi panjang cerita dia itu. Nah, maka dari itu dia mengandung DNA, ya, nukleosom ini mengandung DNA dan histon. Nah, karena apa? Ada basa nitrogen tadi, inilah dia, ya, susunan dari DNA tadi, dan ada yang menempel-nempel mengikat-ngikatnya tadi itu namanya histon. Gitu, ya. Oke. Setiap kromosom dibentuk oleh dua kromatid yang tergabung menjadi satu titik, namanya sentromer. Jadi kalau tanya apa sentromer, Kak? Sentromer itu adalah setiap kromosom yang dibentuk oleh dua kromatid yang bergabung. Namanya sentromer. Oke? Nah ini dia. Histon apa, Kak? Protein alkali bermuatan positif. Oke, jadi dia muatannya positif ya. Di mana histon 3 dan 4 itu paling banyak proteinnya adalah arginin. Oke, sedangkan H2A dan H2B paling banyak proteinnya lisin. Jadi protein-protein itu banyak nanti deh. Ya, nanti itu kan bahas di tentang DNA. Ya, jadi ada protein-protein isoleusin, lisin, arginin, triptofan gitu-gitu. Aspartat gitu-gitu. Ya, itu nanti kan bahas di DNA. Ya, nanti kita bahas di situ. Nah, genom yang tadi ya, Dek, seluruh jumlah kromosom dan materi genetik serta DNA-nya gitu ya, itu terdiri dari 2,85 miliar base pair dan di mana kurang lebih 23.000 gen yang mengkode protein. Gitu. Ya. Jadi ini jumlahnya segini, Dek, banyak ya, 2,8 miliar loh. Ya. Nah, itulah genom manusia. Jadi genom manusia itu satu set komplit tadi ya. Ada kromosom, DNA, dan protein. Ya. Oke. Ada telomer. Telomer ini adalah bagian di setiap akhir kromosom. Jadi bagian akhir kromosom namanya telomer. Panjang telomer itu penting sebagai indikator masa hidup sel. Nih. Panjang telomer penting sebagai indikator masa hidup sel. Jadi kalau manusia atau sel itu ya telomernya pendek, oh masa hidupnya pendek. Gitu ya. Telomernya panjang, oh masa hidupnya panjang. Gitu ya. Nah, itu dia. Jadi telomer ini kayak indikator masa hidup. Oke. Lalu ada nuclear position. Oke. Nuclear position ini terdiri dari protein motor kompleks. Jadi motor itu bergerak ya, motorik, motor, ya. Di mana dia memiliki fungsi untuk rotasi dan penempatan nukleus di dalam sel. Ya, contohnya apa, Kak? Contohnya adalah dynein, pimentin, dan mikrotubul. Nah, jadi posisi nukleus itu diatur oleh protein motor kompleks. Kayak Kakak bilang ya, kalau posisi kromosom diatur oleh laminin. Kalau posisi nukleus ya diatur oleh 3 ini.
Ya. Jadi, Kak, kenapa kromosom kok diem aja dia, kok tetap di inti? Ada laminin. Kak, kenapa Kak nukleus tuh bisa bergerak-gerak dia, berotasi? Karena ada ini. Gitu. Oke. Nah, lalu ada pandangan Islam, Islamic Correlation of Telomere. Jadi ada hubungan Islami dengan telomer. Jadi masa hidup kita. Ya, ingat ya, telomer apa Kak? Untuk melihat masa hidup, gitu ya. Jadi ada nih beberapa surah. Oke, Kakak ini nggak tuliskan Arabnya ya. Jadi kan nggak diminta atau diwajibkan untuk menghafal ayatnya enggak. Yang penting kalian tahu surahnya, nama surahnya apa, kemudian intisari dari surah tersebut apa. Itu yang kalian hafal. Ya, jadi untuk ayatnya nggak perlu. Untuk tulisan Arabnya juga nggak perlu ya. Nah, jadi nggak ditanya itu, nggak disuruh tuliskan gitu ya. Surah ini beserta dengan tajwidnya, nggak gitu pertanyaan blognya ya. Kira-kira kalau kami telah menentukan kematian di antara kamu, katanya. Itu termasuk ke dalam surah. Nah, itu dia. Pertanyaan gitu. Al-Waqiah ayat 60. Kalau dibilangnya gini, jika ajal datang tidak dapat diundur atau dimajukan. Contoh misalnya, ajalnya datang hari ini. Jangan sekarang lah gitu ya. Jangan sekarang, besok aja. Nah, itu nggak bisa. Itu surah Yunus ayat 49. Jadi nggak bisa ya. Atau aku besok aja lah meninggalnya gitu ya. Waktu saat di Mekah misalnya. Nggak bisa ya. Oke. Atau ini, dimanapun berada, kematian akan mendapati kamu. Ya, macam kita tahu aja kapan kita mati dan di mana. Ya, udahlah hari ini aja lah karena aku di rumah gitu ya. Atau aku pergilah ke gurun pasir misalnya. Biar apa? Biar nggak bertemu dengan kematian. Nggak bisa. Ya, itu di surah An-Nisa ayat 78. Oke. Ruh itu urusan Tuhanku. Jadi masalah ruh itu kita tidak tahu menau ya. Kapan ruh itu akan dicabut ya. Kapan ruh itu akan dimasukkan kembali, itu hanya takdir Tuhan. Nah, itu Al-Isra ayat 85. Oke. Lalu ada nih, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan atas izin Allah. Ya, mau dia terlindes, mau dia terjatuh dari helikopter, kalau memang belum waktunya dia meninggal, ya belum meninggal, ya. Itu di surah Al-Imran ayat 145. Kemudian ada lagi, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, ini di Al-Imran ayat 185. Jadi sebenarnya ini panjang di ayatnya, tapi ini intisarinya. Ya, jadi kalau misalnya ada seperti ini, kita sesuaikanlah dengan surah apa itu. Gitu ya, Dek. Oke. Nah, kira-kira gimana? Untuk the cell nucleus, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Aman? Bisa, Dek? Aman, Kak. Kak. Udah Kak bisa. Insya Allah bisa ya. Oh ya, Dek. Ini kan harusnya kita 3 slide ya yang perlu kita bahas hari ini. Tapi berhubung kakak ini mau ke rumah sakit, ya hari ini, Dek. Kakak mohon maaf, untuk hari ini kita 2 materi dulu ya. Nanti materi yang ketiga ini kita sambung di pertemuan selanjutnya. Boleh? Boleh, Gimana? Kak. Boleh Boleh, Kak. Kak. Boleh Boleh, ya. Kak. Besok kita jam berapa nih maunya? Hmm, Yang semua udah bangun aja, Dek. Kak, kalau aku jam 7 ada kegiatan, Kak, tenda tensi gitu, Kak, sama anak SMA. Oh Tapi nggak iya. tahu pulangnya jam berapa. Oh gitu. Kakak kalau sore ke malam kakak nggak bisa. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya habis zuhur bisa. Atau atau maunya gimana? Iya. Atau jam-jam 11 sudah pulang belum? Kira-kira, Tuh, Kak. Arifah. Iya. Gimana? Ya udahlah, tengok besok aja lah ya. Nanti malam kita tentukan lah. Kalian tentukan lah dulu. Kan mau jam berapa lah besok ya. Tapi kalau sore kakak nggak bisa ya. Kak. Oke Oke. Kak. Oke, ya udah. Ya Kak.
Oke deh kalau begitu. Nah, jadi hari ini kita padakan sampai di sini. Besok kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas mengenai SGD ya. Oke, jadi Iya, Kak. mudah-mudahan apa yang Kak sampaikan hari ini bisa bermanfaat, kan juga bisa mengerti. Kalaupun memang belum mengerti, mohon nanti dibaca-baca lagi. Oke, sebelum Kakak akhiri deh, Kakak mau kasih petunjuk ke kalian. Ini mungkin udah pernah Kak sampaikan ke apa namanya senior kalian, khususnya orang Gilang ya. Jadi dulu Bang Gilang ini sama teman-temannya ada sekitar berapa orang ya Gilang? 15 mungkin ya. Awalnya dulu mulai les itu di blok gastro, di blok sistem ya. Jadi mereka itu udah Kakak kasih tahu terlebih dahulu menurut Kakak cara belajar yang efektif itu seperti apa. Nah, jadi tugas kalian ya, bagi-bagi yang masih baru ini, tugas kalian yang pertama, coba list dulu, list daftar kuliah, ya, daftar kuliah. Dalam artian apa? PPT-nya di list, PPT-nya apa aja tuh, dari awal sampai akhir. Udah kalian list tuh ya. Misalnya punya kita tadi, basic concept of cell, gitu ya. Nah, kalian tulislah itu. The cell nucleus, gitu ya. Nah, udah tulis nih sampai banyak tuh. Bisa sampai 30 slide mungkin ya. 30 atau 20 slide. Oke. Udah kalian les seperti ini. Nah, yang sudah kita bahas, ya, kakak kan nggak bisa bahas semuanya ya, terbatas. Jadi yang sudah kita bahas, kalian stabiloin. Nah, ini udah, oh ini udah. Oke. Nah, nanti akan terlihatlah mana yang sudah kita bahas. Mana yang sudah kalian bahas, kalian baca. Oke? Sehingga nanti akan adalah bagian-bagian yang tidak terstabilo karena nggak kita bahas ya. Jadi yang nggak kita bahas itu mohon kalian rangkum. Ya, atau mohon kalian baca lagi. Ya, jangan sampai nggak dibaca. Mohon kalian rangkum. Oke? Kemudian, di sini kan bikin tabel nanti. Ini kan tabel nih, list kuliah gitu ya, tabel. Oke. Kalian bikin tabel seperti ini. Ya, ini kenapa kakak kasih tahu dari awal? Biar nggak salah langkah gitu ya. Biar dari awal kalian nilaikan langsung bagus gitu ya. Orang bagian Gilang kemarin tuh dari mulai gastro. Jadi yang di bawah-bawah itu udah DC gitu ya Gilang ya. Iya, Kak. Aduh. Ada yang udah EDC gitu. Udah telat banget dia masuknya ya. Udah nggak dari awal. Ini alhamdulillah kalian dari awal, jadi kan bisa mengikuti. Jadi ini hanya saran kakak ya. Kakak dulu membuat seperti ini. Nah, jadi kalian bikin di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, paham. Apa nih Kak? Ini dibaca. Oke. Baca sambil hafal ya, Dik. Nah, metode hafalannya kakak tidak merekomendasikan kalian SKS ya. Kalau sama kakak ini kayaknya apa sih SKS itu ya? Janganlah SKS deh. Karena kalau SKS ini sistem kebut semalam, jatuhnya apa? Cepat lupa. Ya, cepat lupa. Jadi, ya, di Sabtu Minggu kan cicil nih. Contoh, kan baca yang ini, kan baca 2 ini. Sabtu Minggu nih kan baca ini. Udah kita pelajarin ya, ini kan baca ulang malam nih. Kan coba hafal-hafal. Kalau kalian hafal ini deh, yakin hari Senin kan nanti SGD tutorial udah paling paten lah kalian ngomong. Macam udah ikut kuliah expert gitu ya. Oh, eukaryotik itu seperti ini, prokaryotik seperti ini. Kan kalian sudah hafal. Gitu. Ya, jadi ngomongnya pun enak. Pada saat SGD kan nggak ragu lagi dengan apa yang kalian omongkan. Dan itu makin hafal nanti. Nah, karena kita sudah bisa menjelaskan ke orang. Oh, makin hafal kita. Nah, kalau udah dibaca sekali, checklist sekali. Dibaca 2 kali, checklist 2 kali. Dibaca 3 kali, checklist 3 kali.
Kalau sempat kalian sudah bisa menjelaskan ke orang lain, berarti kalian sudah paham. Checklist. Kalau belum ada checklist paham di sini, kalian ulang lagi deh. Gitu. Ya. Begitu pula dengan slide yang berikutnya. Maka dari itu, ya Dek, cerita dulu lah ya pengalaman. Kakak itu samanya sama kalian ya, masuk jam 8, kadang setengah 8. Pulangnya sampai jam berapa, Kak? Walaupun ya, Dek, kakak pulang atau kakak selesai materi kakak itu jam 12 siang atau jam 14 siang, ini kakak nggak langsung pulang. Nggak langsung pulang, Dek. Ngapain kakak, Kak? So, anak rajin kali kakak ya. Tapi memang bener, Dek ya. Kakak nggak langsung pulang, kakak perpus dulu. Ngapain? Ya nyicil ini. Menghafal, membaca, ulang, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Kayak gitu. Jadi satu hari kan di perpus 1 jam, ya. Insya Allah kan bisa nih menghafal 1 halaman ini. Sejam aja, nggak lama-lama. Hafal 1 halaman ini. Setiap hari kan ke perpus lah. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu udah hafal 1 ini. Sampai sini. Udah hafal sampai slide ke-7. Oke? Udah hafal tuh 1 slide, 1 PPT. Nah gitu. Bayangkan kalau kan di perpus 2 jam. Atau malamnya kan ulang lagi. Udah berapa hafalan yang udah kan hafal. Kalau sempet kan udah bisa menjelaskan ke orang lain, berarti kan udah paham. Gitu. Ya. Nah, jadi kakak merekomendasikan lah, kakak nggak memaksa. Karena apa? Karena kemajuan diri kalian juga yang menentukan. Ya, kakak ini apalah, kakak cuma ngomong-ngomong aja. Ya, tapi kenapa Kak bisa bilang seperti ini? Karena Kakak sudah melewati, ya, Kakak sudah melewati sekolah kedokteran S1. Kakak sudah melewati gimana capeknya dulu ujian blok. Kami ujian itu ada 2 ya. Ada 3 kali. Mini tes 1, mini tes 2, blok. Jadi 3 kali ujian kami dulu, ya. Terus habis itu udah melewati koas, udah melewati ujian UKM PPD, udah melewati internship, udah melewati sekolah S2 lagi. Ya, jadi kalau kalian dari sekarang nggak capek-capek gitu ya, dalam artian nggak mau berusaha seperti ini, nanti hasilnya ya sesuai dengan usaha kalian gitu. Ya, kita nggak bersaing. Jadi Sophia, Salsa, Nisa sama Alifa atau Sinizwa atau yang lain ya. Jadi jangan dianggap kita kayak anak SMA ya, Dek. SMA sama kuliah berbeda. Ya, kalau SMA mungkin kan mencari ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Masih ada lah sistem rankingan. Tapi kalau kuliah, Dek, kalau bisa sama-sama lulus. Gitu ya. Jadi antara kalian ini bisa saling diskusi. Ada dapat informasi apa kan kasih kawannya. Ya, karena ilmu itu nggak akan berkurang kalau kalian sampaikan ke orang lain. Gitu ya. Jadi jangan ngerasa, ih udah aku aja yang pinter, nggak bisa deh. Kalau nggak ada lawan mainnya, nggak enak. Ya. Kalau kita bisa nih, kira-kira kita bisa menjelaskan, terus tiba-tiba yang lainnya, kok ngomong apa? Nggak enak gitu ya. Nggak enak, diskusinya nggak berjalan. Tapi kalau misalnya Nisa bisa nih menjelaskan ke Salsa, Salsa bilang, oh iya yang eukaryotik itu ya, yang ini lo macam oke kali gitu ya. Langsung nampak dia ada kedokterannya, ya. Langsung nyambung langsung Sophia. Iya kemarin aku baca tentang nuklear pore, fungsinya kayak gini-gini, posisinya gini-gini. Oh makin gitu ya. Jadi akhirnya pengetahuan kalian tuh luas gitu, ya. Oke. Jadi langsung nampak dia anak kedokterannya. Gitu ya Gilang. Nggak diem-diem aja Gilang ya. Oh gitu dia. Mulailah sekarang ya pakai bahasa-bahasa medis gitu ya. Contohnya apa? Regulasi, ya gitu-gitu. Reseptor ya gitu ya. Tolonglah kau jadi reseptorku gitu ya. Penerima katanya. Penerima tamuku katanya. Nah gitu. Kalau terima paket, aku reseptornya gitu ya. Jadi langsung teraplikasi dia di dunia gitu ya. Di dunia kita lah gitu. Nah, jadi akhirnya terbiasa dengan menggunakan bahasa medis. Gitu. Oke? Ya. Kak, izin Kak. Ini Kak, bilang Kak, cuman kami ini nggak ada ujian mini tes gitu Kak. Jadi nilai yang 20%-nya itu di SKD gitu Kak.
di soalnya. Jadi maksud Gilang bisa nggak Kak di SG ini lebih ditekankan untuk bisa kami jawab soal itu Kak? Kalian SGD ada jawab soal? Ya, ada pertanyaannya gitu Kak. Oh, berarti ini kan post-test kan? Ya, post-test Kak. Post-test SGD. Nah, biasanya post-test tuh online kan, Gilang? Iya, online sekarang Kak. Nah, iya. Jadi ya kalian harus kuasai yang ini dulu karena kan untuk SGD itu yang paling ditekankan adalah organel sel, eukariotik, prokariotik untuk yang hari Senin. Oh, Gitu. iya Kak. Oke. Ya. Jadi yang ini dulu, makanya ini dulu Kakak bahas. Biar apa? Biar nyambung dengan SGD. Gitu. Oke, Kak. Ya. Oke, Kak. Oke. Makanya kemarin itu Kakak bilang, Dek, kirim aja semua slide-nya. Kenapa? Karena Kakak bisa mengatur kira-kira, oh, SGD-nya ini mana dulu materi yang harus Kakak kejarkan gitu. Jadi nyambung dia gitu. Oke, Kak. Oke. Gitu ya. Oke. Ngerti, Kak. Ngerti. Ya, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa namanya? Di antara kalian ada nggak adik bimbingannya Kakak Meme? Ada ya? Dinda Mailan Ashari. Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Enggak, Kak. Oke. Iya. Adik kakak itu dia pengmas di SEMA. Biasanya dia ikut ini juga, tensi-tensi di teladan itu. Nah, tahu kan kenal ya kan, bilang aja, Kak Mei gitu. Panggil aja nggak apa-apa. Nanti kalau dia nggak nyaut, ya kakak bilang sama kakak ya, sombong kali. Yang paling anak organisasi nih ya, sombong kali gitu. Kak dia bilang gitu, sombong kali. Macam iya kali aja, masih semester 3 aja masih panjang perjalanannya. Ya kan Gilang? Gilang Ya, udah Kak. selesai aja masih panjang lagi perjalanannya. Kur lagi Kak. dia ya kan, sok kali dia nih. Gitu. Ya, Kak. Ya, rekotannya nanti kakak kirim Kak. kakak pulang dari rumah sakit ya. Kak, izin Oke, nanya, Kak. Kak. Boleh. Kenapa Salsa? Maksudnya gini, Kak, yang dibilang Bang Gilang tadi, itu kan UTB udah nggak ada lagi, Kak, kami. Diganti sama kuis SGD 20%. Maksudnya itu, Kakak bisa nggak bantu kami kuis, Kak? Oh, emang kuisnya gimana dalam artian? Kuisnya di tengah-tengah. Kuisnya di tengah-tengah SGD gitu, Kak. Tapi online, Kak. Oh, kalau itu kakak nggak bisa bantu ya. Karena apa? Karena itu hasil kerja kalian, ya. Iya, Oke. Kak. Kalau nanti seperti itu, nanti kalian nggak belajar, ya. Jadi kan belajar, ya. Oke. Ya, nanti recordnya kakak kirim setelah kakak pulang dari rumah sakit ya, Dek. Oke, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Terima kasih banyak, Kak.